Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya Yang silakan. saya hormati Bapak Agus Maimun selaku penguji dan Bapak Amin selaku guru pamong. Baik, langsung saja di sini izinkan saya untuk menyampaikan garis besar dari modul ajar yang sudah saya buat. Di sini saya dari SD Negeri 1 Madanpuro. Untuk tujuan pembelajaran yang saya canangkan yaitu melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengorganisasikan sifat-sifat Rasul dengan maknanya dengan tepat. Di sini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning yang berbasis student center, yaitu untuk mengaktifkan siswa mencari sendiri pemahaman atau mencari sendiri titik pengetahuan yang akan ia dapatkan. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yaitu yang pertama kegiatan pembukaan atau pendahuluan. Di sini ada salam dan mengabsen siswa, lalu apersepsi dan sebagainya. Untuk kegiatan inti dari sini ada langkah-langkah pembelajaran, model pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga pengumpulan data. Yang keempat pengolahan data. Yang kelima pembuktian. Dan yang terakhir menarik kesimpulan. Lalu ditutup dengan tes akhir untuk menguji kemampuan siswa selama pembelajaran. Nah, di sini saya melakukan evaluasi pada kognitifnya, afektif maupun psikomotoriknya. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Salam Fakih ya, Abdus Salam Fakih ya. Oke, pertanyaan saya sederhana. Sebenarnya ini secara teori kan discovery inquiry learning, yang pernah saya sampaikan discovery inquiry learning itu salah satu strategi pembelajaran. Belajar mencari dan menemukan sendiri kan itu ya. Jadi kalau discovery itu mencari. Nah, kira-kira gimana? Maksud dari mencari dalam konteks pembelajaran di SD itu seperti apa? Coba jelaskan. Baik, jadi di sini mereka mencari sendiri informasi, jadi tidak dari guru. Mereka mencari sendiri, membangun sendiri informasi dari beberapa bahan ajar yang sudah disiapkan. Di sini tadi, tadi belum saya jelaskan juga Pak, di modul ajar saya itu ada diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Di prosesnya itu ada 3 macam bahan ajar yang saya berikan. Yang pertama kepada kelompok yang cenderung pada visual, itu saya berikan gambar-gambar dan juga video. Lalu di auditori itu saya berikan suara dari speaker aktif, lagu-lagu dan juga suara rekaman. Dan yang ketiga yaitu kelompok kinestetik, itu saya berikan stiker-stiker poster yang saya tempel di tembok-tembok, sisi-sisi tembok, lalu mereka yang kinestetik bergerak mencari informasi di sana, bergerak bergantian ke sisi-sisi tembok yang ada di kelas. Gitu Pak. Jadi mereka mendapatkan informasi sendiri. Oke. Nah, kira-kira gimana tanggapan siswa dengan model strategi yang seperti itu? Antusias atau biasa atau mungkin juga malah loyo ya, tidak ada aktivitas ya. Kira-kira gimana? Untuk selama ini pernah saya praktekkan, mereka sangat antusias Pak. Jadi mereka tidak ada yang jenuh, tidak ada yang mengeluh ingin istirahat. Pak, istirahatnya jam berapa? Nggak ada yang seperti itu. Jadi mereka menikmati hingga waktu istirahat datang, mereka tidak terasa. Apalagi yang kinestetik itu mereka menikmati pergerakan di kelas. Oke, ya. Nah, oke, sekarang masuk pada materi. Materi dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Salim ya. Nah, Pak Salim. Pak Salam Pak. Oh, Pak Salam. Pak Salam ya. Oke, Pak Salam Fakih ya. Nah, itu kan berkaitan dengan sifat wajib ya, mustahil dan jaiz Allah ya. Oke Pak. Ya, sekarang gini. Sifat wajib itu kan ada 20 ya. Sifat wajib Rasul ada 4 Pak. Ini sifat wajib Rasul ini. Tak wajib Allah. Sifat wajib Rasul ya. Itu mulai sidik, amanah, tablek, fatonah. Ya, nah, oke. Sekarang yang fatonah artinya apa Pak? Fatonah itu? Cerdas Pak. Nah, oke. Sekarang cerdas itu kalau disampaikan kepada siswa kira-kira intinya gimana Pak? Intinya untuk menjelaskan Pak, bahwa cerdas itu penting. Nah, kira-kira gimana penyampaian kepada siswa gimana?
cerdas itu penting karena semua hal itu akan mudah dengan ilmu. Jadi kita itu dalam Islam dituntut untuk menuntut ilmu mulai buayan hingga liang lahat. Tujuannya supaya kita mengetahui. Dan dengan ilmu kita bisa mudah dalam segala hal. Seperti itu, Pak. Kita mau apa-apa, kita akan bisa mudah dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan kecerdasan yang sudah kita peroleh. Seperti Oke, itu. kecerdasan itu ada berapa, Pak? Kecerdasan itu ada yang secara teori yang saya pelajari ada 8, Pak. Multiple intelligence. Oh ya, teorinya siapa itu? Kalau nggak salah Gartner ya, Pak. Ojo, nggak salah ya memang ya. Langsung benar aja. Ya, Tokohnya saya Gartner. lupa, Pak. Nah, ya, oke. Teorinya Gartner ya. Jadi ada 8 multiple intelligence, Oke. kecerdasan multiple. Nah, sekarang salah satu kecerdasan itu adalah intrapersonal. Ya kan, intrapersonal. Nah, kira-kira menurut Bapak mana itu intrapersonal itu? Intrapersonal. Aduh, Jadi saya... kecerdasan ada interpersonal, ada intrapersonal. Oke. Oke. Ini boleh lihat apa buatan, Pak? Ya, boleh aja lihat, nggak apa-apa. Oke. Siap, Pak, sebentar, Pak. Interpersonal dan intrapersonal ya, Pak. Ya. Wah, itu sederhana kok. Kenapa harus lama-lama? Sudah seharusnya sudah biasa. Intrapersonal itu kemampuan memahami, berinteraksi dengan sesama secara efektif dan mempertahankan hubungan yang telah terjalin sebelumnya. Kalau intrapersonal, Pak. Kalau interpersonal, Kalau inter, jangan kuali, Pak. ya. Ya, gini aja Kalau lah. inter itu menciptakan relasi. Inter Kalau yang menciptakan itu, relasi, intrapersonal itu gampang ini disawangin nyenengke gitu loh. oh, Secara itu, pribadi itu baik, menyenangkan sehingga orang yang lihat itu simpatik. Itu aja. itu intra ya, Pak. Intra. Jadi artinya bahasa lainnya ini lah, guru itu disebut punya interpersonal itu adalah tampangnya itu menyenangkan, bukan tampang kriminal istilahnya. Pendeni gitu loh ya. Pesona gitu ya, Pak. Nah, memesona. Intrapersonal itu dilihat itu memesona, bukan malah medeni. Muridnya takut semua, lah itu berarti intrapersonal tidak bagus. Oke, dalam kaitannya dengan ini pelajaran sifat wajib Rasul ini, kira-kira dari 8 kecerdasan itu yang paling cocok mana, Pak? Yang paling cocok, Ya. sebentar. Kira-kira yang paling cocok kan, Bapak kalau sudah menyebut kecerdasan. Nah, kira-kira yang paling cocok itu mana? Itu aja. Kecerdasannya visual, Pak. Visual masuk ya, Pak. Loh, ya ampun. Oh, saya uji. Misalnya seperti apa lah kecerdasan visual itu misalnya? Oh, mohon maaf Pak, saya itu Pak, saya revisi. Maksud saya intrapersonal sama interpersonalnya Pak yang cocok. Jadi kepribadiannya sama hubungan dengan orang lain, relasi itu tadi interpersonal. Ini ada 2 itu yang paling muncul di dalam pembelajaran saya itu. Kalau untuk kecerdasan ini. Ya. Intra dan interpersonal. Nah, intra. Oke, sekarang prakteknya ya apa tadi? Untuk menciptakan agar anak itu punya intrapersonal dan impersonal bagus. Misalnya kan Nabi itu kan sidik, amanah, tabligh, fatonah ya kan? Nah, dari sekian ini sifat itu bagaimana kalau itu dijadikan sebagai pelajaran untuk kehidupan sehari-hari? Kira-kira ya apa ya? Ya, silakan. Baik, ini yang pertama kalau yang saya praktekkan itu saya ajari memahami dulu Pak. Jadi memahami dulu, menghafal dengan tepuk-tepuk. Jadi ada ice breaking atau permainan tepuk sifat wajib sama mustahil dan jaiz Rasul. Pertama ya untuk mengenalkan dulu. Untuk selanjutnya untuk hikmahnya atau peneladanannya, memang kan di modul ajar masih belum sampai ke situ. Nanti ada pertemuan selanjutnya di pertemuan ketiga mungkin Pak untuk penanaman atau peneladanan sifat-sifat wajib Rasul. Oke. Ya, sekarang terakhir. Bagaimana cara Bapak untuk melakukan evaluasi sehingga diketahui keberhasilan siswa di dalam menangkap materi yang disampaikan oleh Bapak itu? Baik, yang pertama untuk kognitifnya itu saya menggunakan asesmen instrumennya tes tulis Pak. Jadi ada 10 soal yang harus dikerjakan di akhir pembelajaran. Itu termasuk asesmen sumatifnya. Untuk asesmen formatif di dalam kegiatan pembelajarannya ada pengamatan,
lalu ada diskusi, tanya jawab secara lesan, Mm-mm. gitu, Pak, untuk peningkatan pembelajarannya Hmm. sebagai tes formatifnya. Oke, oke, oke. Ya, oke. Saya kira udah cukup apa yang saya sampaikan. Monggo Pak Amin Dwi Cahyono, silakan. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Suara saya belum ada. Suaranya Pak Amin itu double, Pak, menggema. Ya, sebentar. Baik, terima kasih Pak Fakih. Suara saya terdengar nggak Bapak ya? Oke, jelas Pak, oke. Baik, terima kasih menyambung dari apa yang sudah ditanyakan oleh Prof. Agus Maimun tadi terkait dengan modul ajar yang sudah Pak Fakih susun. Di sini Pak Fakih mengambil materi rukun Sifat sifat wajib. sifat Ya, Rasul, ya. sifat Rasul Bapak ya. Baik, ini tujuan pembelajarannya bisa diulangi Bapak? Baik, tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengorganisasikan sifat-sifat Rasul dan maknanya dengan tepat. Baik, kalau dari tujuan itu bisa dijabarkan Bapak, kalau menurut pola penyusunan kompetensi apa yang ingin dicapai atau pola ABCD-nya bisa dijabarkan Bapak? Baik Pak, untuk ABCD-nya, untuk audiensnya peserta didik, untuk behaviornya adalah mengorganisasikan, untuk kondisinya melalui model pembelajaran discovery learning, untuk D-nya degree-nya dengan tepat. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan kompetensi behaviornya mengorganisasikan itu nanti dalam pembelajarannya seperti apa Pak? Mengorganisasikan yang seperti apa? Baik, jadi mengorganisasikan itu kan termasuk dalam kognitif level 4 atau dalam temanya menganalisis Pak ya. Jadi dalam menganalisis dijabarkan ada mengorganisasikan. Jadi di situ anak-anak secara kelompok atau individu mereka benar-benar melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri tanpa harus dari guru. Maksudnya guru hanya sebagai fasilitator. Mereka menganalisis sendiri lewat tahapan-tahapan model discovery learning tadi yang ada. Pertama diberikan rangsangan oleh guru, lalu harus mengidentifikasi masalah, lalu mengumpulkan informasi, lalu mengolah informasi, lalu memberikan Bentar Pak, lalu memberikan pembuktian dan kesimpulan terakhirnya. Ya, baik Pak Fakih, jadi mengorganisasikannya seperti itu tadi Bapak ya. Jadi sesuai Ya, dengan model yang dipakai tadi. Baik, Ya, di sini Pak Fakih juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya perhatikan bisa dijelaskan Bapak, pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Baik Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kalau secara mudahnya itu adalah kita membantu kebutuhan murid. Jadi kita itu sebagai guru harus mengerti kebutuhan murid. Per murid itu yang berbeda-beda harus kita kelompokkan sesuai dengan perbedaan itu. Jadi ketika ada murid yang tidak bisa diam, kita bukan menjat mereka sebagai anak nakal, tidak mau mendengarkan guru. Nah, kita harus menyesuaikan mereka, berarti kita harus memberikan bahan ajar atau proses pembelajaran yang tepat untuk mereka. Kita bisa tahu kebutuhan masing-masing siswa, karena heterogennya siswa itu. Ya, baik Pak Fakih, seperti itu ya. Jadi Ya, Pak. mungkin lanjutan dari itu ketika Pak Fakih sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menemukan pada akhir pembelajaran tujuan pembelajaran untuk mungkin siswa atau murid yang kemampuannya masih rendah sudah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi tapi tetap ternyata sampai akhir tujuan pembelajarannya belum tercapai, atau di situ Pak Fakih juga merencanakan program sebesar remedial. Itu tindak lanjut dari Pak Fakih seperti apa untuk anak-anak yang seperti itu sampai akhir belum mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan itu? Ya, baik Pak Amin. Untuk yang masih belum mencapai tujuan pembelajaran, ya kita berikan remedial tadi Pak ya. Jadi kita berikan materi-materi khusus yang kira-kira itu tidak terlalu tinggi levelnya, sehingga dapat anak-anak yang belum mencapai tujuan itu bisa mencapai tujuan yang tetap sih tujuannya sama, cuman ada istilahnya ada perbedaan materi kepada mereka.
walaupun tetap tujuan pembelajaran memang harus tetap tidak bisa dirubah. Seperti itu Pak Amin. Kalau pemahaman saya seperti itu Pak. Baik, Pak Fakih. Mungkin berikutnya terkait dengan model pembelajaran discovery learning di sini, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran abad 21, khususnya mungkin yang creative thinking atau mungkin juga critical thinking, bagaimana cara Pak Fakih untuk dengan model ini meningkatkan daya kreatif atau kritikalnya siswa sehingga bisa anak-anak itu mampu untuk kreatif atau mungkin lebih bisa merefleksikan lah bahasa reflective thinking itu bisa dipahami Bapak. Sedikit kurang paham Pak. Ya, jadi Mungkin bisa intinya diperjelas. adalah bagaimana cara Pak Fakih dengan model discovery learning ini untuk gampangnya meningkatkan daya kreatif siswa itu loh. Ada tidak di pembelajaran Pak Fakih Oh ya, dalam ini? iya Pak, siap. Jadi ini sangat, iya Pak, sangat sesuai relevan dengan pembelajaran abad 21 karena tidak klasikal. Jadi mereka sendiri yang mengorganisasikan pembelajarannya tadi. Mereka menghasilkan produk. Jadi di akhir pembelajaran, di situ saya kasih diferensiasi produk. Jadi bagi anak-anak yang suka berbicara, mereka menghasilkan karya untuk disampaikan secara lesan nanti di depan kelompok 1, kelompok 2 itu bisa menggunakan gambar-gambar poster, mereka menyusun poster dan disampaikan di depan kelas. Yang terakhir itu bisa menggunakan tepuk-tepuk tadi Pak, jadi mereka bermain tepuk lalu disampaikan di depan bagi yang kinestetik. Mereka bisa menghasilkan produk sesuai dengan minat mereka. Ya, baik Pak Fakih. Mungkin dari yang sudah dijabarkan Pak Fakih tadi terkait dengan juga langkah-langkahnya dan juga penyampaian penggunaan penerapan modelnya dan juga kompetensi yang ingin dicapai bisa dipraktekkan sekilas Bapak. Di bagian kegiatan inti Pak Fakih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan yang sudah Pak Fakih tulis ini Bapak. Mungkin Ya. 2 menit sampai 3 menit saja Bapak. Langsung intinya Pak ya, bukan? Ya, langsung kegiatan inti saja Bapak. Baik, oke siap Amin. Baik, anak-anak silakan kalian melihat di depan. Bapak sudah tampilkan video yang akan kalian tonton. Silakan kalian simak video tersebut dengan baik. Nanti silakan kalian menulis pesan-pesan dari video yang sudah ditampilkan ya. Silakan dicermati. Baik, sudah selesai anak-anak. Sekarang sudah kalian dapatkan pesan-pesan yang sudah ada di video tadi. Sekarang kalian silakan dikomunikasikan, didiskusikan dengan kelompok masing-masing yang sudah saya bagi tadi. Silakan digali informasi lebih banyaknya, silakan sesuai dengan bahan acara yang sudah saya bagikan di meja kalian. Di meja 1 sudah saya berikan gambar-gambar, buku bergambar atau gambar bercerita dan juga buku paket. Silakan diamati, dilihat di sana, digali informasinya. Yang kedua, saya sudah berikan speaker aktif, di situ ada rekaman dan juga ada lagu-lagu tentang sifat Rasul. Silakan kalian menggali informasi dari situ. Dan yang ketiga, bagi kelompok yang suka bergerak-gerak, kinestetik atau kalian yang suka tidak bisa diam, silakan kalian berkeliling kelas. Silakan dilihat di tembok-tembok ada poster, ada stiker yang sudah saya siapkan. Nanti silakan ditulis ya informasi yang sudah saya tempel di tembok-tembok kelas. Baik, waktunya adalah 20 menit. Silakan dimulai. Baik, waktunya habis anak-anak. Oke. Dari hasil penggalian informasi yang sudah kalian lakukan, silakan sekarang kalian membuat produk sesuai minat yang sudah kalian maksud saya minat yang sudah mohon maaf, sesuai minat kalian masing-masing. Jadi di kelompok kalian sudah dipetakan minat-minatnya. Di kelompok 1 silakan membuat poster karena kalian suka menggambar. Posternya disusun dengan baik dan rapi dan indah. Kelompok 2 silakan nanti menyampaikan secara lisan dengan puisi boleh, dengan pidato boleh di depan kelas. Dan terakhir dengan tepuk, kelompok 3 ya, tepuk-tepuk sifat Rasul dengan kreativitas kalian yang semenarik mungkin. Oke, silakan waktunya untuk tampil, waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, selesai anak-anak, tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semuanya bagus sekali. Baik, silakan dari kelompok A atau B atau C, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita kali ini, apa saja? Oke, terima kasih. Setelah ini kalian mengerjakan tes tulis untuk menguji
pengetahuan atau kemampuan kalian selama pembelajaran, silakan dikerjakan selama 10 menit ya, dari lembar kerja atau lembar tes yang sudah saya bagikan. Silakan dikerjakan. Waktunya habis. Sudah Pak. Sorry itu Pak. Baik, terima kasih Pak Fakih. Mungkin itu dari saya. Terakhir dari saya terkait dengan yang sudah dipraktekkan tadi. Kalau Pak Fakih menerapkan model discovery learning dengan diferensiasi tadi, kira-kira sudah pernah menerapkan diferensiasi belum Pak sebelumnya? Pernah Pak, sudah pernah. Yang saya tanggapan satu terkait bagaimana kendala dan juga bagaimana respon anak-anak ketika pembelajarannya berbeda seperti itu Pak. Baik Pak, yang pertama untuk kendala, mungkin kendalanya malah waktu Pak ya. Waktunya tidak sesuai skenario, jadi bahkan lebih panjang lagi sebenarnya. Kadang kita harus cepat-cepat, padahal mereka masih menikmati itu, membuat produk, atau masih menganalisis informasi tadi ya. Mereka butuh waktu yang cukup panjang. Jadi kadang waktunya yang terbatas. Dan untuk perasaan mereka pasti senang Pak. Mereka tidak bosan dan menikmati pembelajaran dengan sesuai dengan apa yang mereka sukai seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fakih. Baik, Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Agus sama-sama Pak. Terima kasih Pak Amin Dwi Cahyono, dan saya kira sudah banyak disampaikan oleh Pak Salim ya, beberapa poin yang berkaitan dengan RPP dan juga pengembangannya. Saya kira memang guru itu harus memahami RPP secara penuh ya, secara komprehensif, sehingga ketika mengajar itu secara spontan dan insting bisa menyampaikan kepada siswa dengan baik. Saya kira itu mungkin catatan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Ahmad Sofi, silahkan Pak.